Alright, untuk bintang tamu di Outframe kita kali ini sahabat gua, bestie banget, tapi udah kayak saudara banget. Walaupun kita gak saudara, tapi kita sama-sama penakut. Bukan penakut sih sebenarnya, kita pemberani ya. Pemberani dong. Demian Aditya, tepuk tangan. Yes. Biasanya gitu di sini kalau misalnya nggak tepuk tangan, nggak dikasih. Wes, itu salah. Ini loh. Bener juga. Bener kan? Iya. Kayak gini nih kalau misalnya ketemu sama skuadnya DMS kagak ada yang bener nih. Gak ada yang serius syutingnya. Udah tahu syuting horor ya kan? Ya kita kan apa adanya. Betul. Kita senangnya ya begitulah. Kayak apa yang dilihat pada saat syuting sama yang di luar syuting sama aja. Gak ada bedanya. Gitu-gitu aja. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya syuting DMS tuh serem gak sih? Sebenarnya lebih banyak serunya daripada seremnya gitu. Seru, ya. Mungkin kalau misalnya dihitung skala seru, perbandingan seru sama serem, serunya 8, seremnya 1, satunya lagi beler. Ya. Apalagi kalau misalnya syuting 2 hari berturut-turut. Serunya kalau buat gue tuh serunya kita ya karena ngelakuin itu bareng-bareng. Terus ya kayak ajang waktu quality time kita bareng aja gitu kan. Serunya itu. Di luar itu ya kita explore bareng-bareng juga ya, ramean juga, seru-seru. Ya seremnya ketika ada hal-hal yang ternyata mulai mempengaruhi kita semua, kayak lo mual atau gue pusing, wah itu doang seremnya. Iya, di luar betul, itu ya betul, udah. Betul. Dan udah udah spesifik gitu. Iya. Gue energi apa aja gue sikat gitu. Kalau Padem energi khusus. Nah kalau energi khusus yang Padem itu gue kadang-kadang nggak kena. Iya. Gitu. Lu parah Biasanya. Langsung nggak pakai 0, 10, 20, 30, 100. Kalau lu langsung cepet. 0, 80, 100. Iya. Gitu. Langsung gaspol. Udah mual, nggak ada babi bu, langsung minta dibersihin. Iya. Padahal masih tengah-tengah syuting. Iya. Oke. Nah seperti biasa gue udah buka question box nih. Pak Demian Aditya. Gue udah buka question box dan ternyata yang banyak yang nanya ya. Emang ya? Banyak Wak. Adalah berapa ribu gitu. Ngarang banget. Padahal cuma semalam. Bohong banget. Serius. Yang nonton berapa ribu. Sekarang kan metanya Instagram lagi turun. Instastory itu sekarang udah gak ngaruh. Harus Reels. Nah itu Reels itu menurut gue penontonnya adalah penonton Instastory kita. Nonton ya ditarik ya sebenarnya ya. Ya gitu. Tapi gue lanjut. Gue tadi pengen ngomong agak sedikit out of topic. Jadi it's okay. Instagram tuh sekarang lagi udah mulai balik sebenarnya metanya. Masa sih? Iya. Sekarang gue gak dapetin ngaruh apa-apa. Enggak, karena gue lihat di komennya di Ari Mesir Sarah. Tadinya tuh cepet aja tuh udah alhamdulillah banget. Sekarang udah mulai naik lagi. 700, kadang-kadang 200. Kemarin terakhir, masih di atas 100, bukan 700. Di atas 100, ada yang 250, bisa sampai terakhir gope. Biasanya tuh dulu segituan. Sekarang ini udah hampir tuh, 1 tahun lebih begini Instagram ya? Enggak, hampir enggak. Semenjak dia mulai memberlakukan video yang 916. Pokoknya video yang bukan 19, maksudnya semenjak dia memperlakukan video panjang. Yang mana ya? Dulu kan 1 menit maksimal kan. Terus habis itu kan bisa lebih tuh dari 1 menit, bisa sampai 5 menitan kalau nggak salah sekarang. Yang video ya, video to kan sempet kan bisa lebih dari menit. Iya, kan? tapi gue bingung. Waktu itu gue sempet posting trailernya Nelusur. Itu kan formatnya masih 16:9. Itu yang nonton parah sih. Dengan kualitas bagus itu, gue aja nyampe merinding. Berapa kali nonton masih merinding. Yang nonton sedikit. Emang. Gitu. Makanya tapi beda. Pas gue rotate, masukin ke Reels, penontonnya banyak. Karena kan yang ratusan ribu. Karena yang di-push sama Instagram itu. Goalsnya sekarang itu mereka mau menjatuhkan TikTok. Udah Instagram sama YouTube. Nah itu dia. Atau nanti kita sensor apa enggak, tapi kita masuk ke question box dulu. Demian Aditya. Ya. Ini harus gue sebutin nih question boxnya dari siapa aja. Jadi kalau misalnya nanti lu sebel sama pertanyaannya jangan nyalain gue. Ya maksudnya real kan, bawa dari luar. Ada buktinya, nanti bisa di capture, ditayangin. Dari Saradix.Jawa Tengah. Oke. Pertanyaannya, Pak Dem sama Nyai kalau kita panggil kalian dengan sapaan papi sama mami, itu gimana perasaannya? Coba Jen, contohin mana Jen? Oh udah gak ada? Gak ada deh. Gak ada masalah sih, soalnya kan itu kan hanya panggilan. Misalnya gini, kalau gue selalu membebaskan siapapun manggil gue dalam arti yang selama itu masih sopan dan masih terbilang normal, gak ada masalah gue kan. Karena itu kan persepsi yang mereka. Kalau gue justru malah menganggap
ya ketika gue bisa dianggap seperti itu kan tanggung jawab. Ya. Kalau gue lebih ke gitu. Kalau misalnya ditanya nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi jadi kan punya tanggung jawab untuk bahwa kita juga ngasih tahu apa yang anak-anak istilahnya kasar anak-anak Saradik itu juga nggak bisa sembarangan. Kita bikin konten atau bikin apapun tuh nggak bisa sembarangan lagi. Jadi kalau gue nggak masalah mau panggil gue siapa, mau panggil gue Pak Dem, mau panggil gue Papi, mau Mami, nggak ada masalah. Asalkan masih dalam tahap wajar dan memang itu adalah sebuah apresiasi. Ya. Kalau misalnya manggil anjing, tot, waduh, itu kan lain. Enaknya kalau di podcast tuh ya, ngobrolnya bisa begini cuy. Ya tapi kan maksudnya gini, maksud gue itu kan ada aja orang kayak misalnya kayak gue manggil adek gue nyet gitu kan, karena emang gue sama adek gue segitu deketnya. Nah kalau misalnya itu yang manggil orang lain kan lu siapa gitu kan. Nah maksudnya makanya gue bilang kayak masih tergolong wajar, masih tergolong kayak masuk akal dan masih bisa diterima akal sehat ya kenapa enggak, nggak ada masalah gitu. Itu kalau misalnya orang lain yang ngomong kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya gue juga sama sih kadang-kadang ngomong ke adik gue nyet gitu kan. Maksudnya kayak jatuhnya tuh bukan menghina tapi kayak lebih ke panggilan sayang gitu. Tapi kalau misalnya orang lain kan nggak kenal kita, nggak deket, mungkin minta dideketin, abis itu ditimpuk. Kayak gue sama lu kan suka kayak bercandaan terus pasti lu suka ini si anjing kan gitu kan. Itu kan karena udah seberapa dekat kita akhirnya bisa mentolerate apapun itu. Nah kalau misalnya mereka siapapun itu udah sedekat itu juga kan juga nggak ada masalah. Kalau buat gue manggil kayak tadi pap sama papi atau mami. Ya pap juga gue sering tuh pap gitu. Pap dem gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, berarti dia menganggap gue adalah levelnya tuh di situ, dalam arti udah seperti kayak orang tua kan berarti ya. Nah itu asalkan bener orang tua, bukan orang tua dalam arti sebenarnya udah tua gitu. Nggak kelihatan cuy. Tapi kan gue udah tua beneran. Gue tahu dari segi umur lu tua jauh dibandingin gue. Jauh. Tapi komuk jauhan gue tuanya. Kan ngeselin ya. Ya kan gue harus bisa mengimbangi istri gue. Kalau gue lebih tua dibanding istri gue kan bahaya Wak. Iya benar. Makanya makannya sehat terus ya kan. Perawatan kayak nggak pernah perawatan loh. Harus bahagia Pak. Betul. Perawatan gue cuma satu, bahagia. Siap. Tapi bentar. Jatuhnya kan dipanggil papi atau paps itu kan orang tua. Tapi misalnya gini, lu lebih suka dipanggil papi, pap, berarti orang tua tuh ada bapak, ada daddy, om. Kalau dipanggil selain pap atau papi misalnya Om Dem. Gue gak suka om. Gue lebih suka kalau misalnya gue. Om udah punya Pak Deddy Kobuser ya? Om Ded. Om Ded, iya bener. Iya bener. Dia om soalnya. Kalau gue kan, gue tuh lebih suka either ya Pap Dem atau kalau misalnya sebagai anak bapak. Kalau misalnya gue punya kan kayak dulu tuh anak gue tuh gue pengennya dimanggil gue adalah bapak. Tapi dibandingkan ayah. Kalau misalnya disuruh papa, ayah, bapak, gue pilih bapak. Karena sama. Apa ya? Lebih ke roots. Rasanya tuh lebih kayak gue pantes gitu. Kalau papa tuh kayak gue ngerasa, papa ya kayaknya gue gak cocok. Mungkin date anak Jim sekarang. Hai date. Date juga enggak, gue lebih baik bapak. Kayak bapak tuh kayak lebih, menurut gue ya, di mata gue tuh lebih kayak respectnya ada, gue respect sama itu bapak. Dibandingkan papa gitu. Gue manggil bokap gue aja gitu, babe. Beh. Kalau babe tuh kayak lebih bestie gak sih? Beh. Karena dulunya gue manggil papa. Maksudnya pas gue masih muda papa. Cuman semenjak gue udah mulai istilahnya keluar dari rumah manggilnya babe. Jadi udah gak pernah papa lagi. Dulu kalau misalnya itu mama papa gitu. Papa gitu. Kalau begitu pas udah keluar rumah, maksudnya udah 17 tahun ke atas gue udah tinggal sendiri. Entah kenapa bagi gue kayaknya babe itu, bapak itu lebih gue respect. Kalau respect more malah. Respect more menurut gue. Jadi makanya lu ganti dari papa jadi babe gitu. Iya. Babe itu lebih ke bapak lah bapak gitu ya. Deh. Padahal sebenarnya artinya sama ya. Sama. Oke, jadi kita cocok nih dipanggil bapak ya. Iya bapak. Oke, next question. Dari @Latvia Shiva. Kenapa sih di Indonesia itu suka kebalik? Kalau yang baik itu jarang viral tapi sebaliknya. Itu pertanyaan Wak. Ulang sekali lagi. Kenapa sih di Indonesia itu suka kebalik? Kalau yang baik itu jarang viral tapi sebaliknya. Yang sebaliknya yang jelek tuh gampang viral. Ya. Oh ini pendapat. Karena gini, kan makanya ada pepatah dulu bilang apa buah jatuh tidak. Bukan. Ada semut nih, di kelopak semut mata. Semut di seberang lautan itu tidak nampak. Gajah di kelopak mata. Kelopak mata nampak. Tidak tampak. Kayak gitu. Oh, berarti semut di ujung di seberang lautan nampak. Gajah. Tapi make sense, Wak. Ketika gua pikirin lagi artinya. Semut nih kayak cari-cari kesalahan orang gitu kan. Wah, kelihatan gitu kan. Gajah lu taruh di sini ya bener lah, nggak kelihatan. Ya bener. Bener sebenarnya tuh. Iya.
Nggak salah. Dan akhirnya gue belajar lagi sebuah pepatah baru yang baru gue dapetin kalau nggak salah semingguan lah. Apa tuh? Kan misalkan nih kayak kita ngomong bicara yang paling gampang lah, maksudnya paling gampang tuh walaupun ini agak-agak gini, kalau kita puasa lah. Tapi kita bicara bukan ngomongin Ramadan. Kalau nggak misalnya ada orang yang nggak sikat gigi 2-3 hari. Hidung itu kan dekat banget sama mulut. Lo habis makan sesuatu yang nggak enak aja kadang-kadang nggak bisa nyium baunya gitu. Tapi orang lain yang kayak misalnya gue sama lo nih, lo bisa nyium baunya mulut gue. Bener. Nah itu alasannya kenapa, karena kok kita sendiri nggak bisa nyium bau kita, tapi kita orang lain bisa nyium bau kita. Jadi artinya kita kadang-kadang nggak bisa ngeliat kesalahan diri sendiri, tapi kesalahan orang lain itu gampang banget kelihatan. Nah itu juga karena tadi itu sesuatu yang baik orang ngerasa udah baik mah biasa, tapi yang aneh, yang jelek, jadi bahan buat diolok-olokin, jadi bahan buat di-share gitu kan. Lu sesuatu yang baik itu kayaknya menurut orang-orang kebanyakan kayaknya nggak perlu di-share deh karena emang hal baik. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba Fadi tiba-tiba nggak sengaja celananya kelihatan di publik, di foto-fotoin, di-share ke orang. Tapi kalau misalnya Fadi ngelakuin suatu hal yang baik, belum tentu orang mau foto dan share. Itu menurut gue ya. Makanya kadang-kadang dimanfaatkan karena tahu habitnya orang, hal-hal jelek ini pasti bakal di-share. Akhirnya dilakukanlah sama beberapa orang untuk jadi strategi. Karena udah tahu kebiasaannya begitu. Nah ketika misalnya ini sukanya begini, dikasih, akhirnya jadi habit. Ya itu yang menurut jadi kebentuk ya. Tapi, iya sih. Tapi orang-orang yang biasanya yang negatif-negatif, bukan negatif aja ya, maksudnya orang-orang yang kayak viral-viral itu biasanya on off. Kadang ada, kadang enggak. Iya, kita lihat nih kan sekarang kan ada si Bonge, ada si Roy. JJ. Kita lihat aja sampai berapa lama bisa bertahan. Karena zaman dulu juga hampir sama kok kayak gitu. Kalau dulu tuh yang gue tahu ya, awal-awal TikTok awal tuh, itu tuh ada satu yang ganteng-ganteng itu namanya siapa ya? Gue jarang lihat yang ganteng-ganteng soalnya biasanya yang cantik-cantik. Bukan, maksudnya dia ngerasa dia ganteng. Apa namanya? Bowo TikTok. Bowo TikTok. Sekarang kemana? Iya. Ya benar, make sense. Kita lihat sesimpel ini aja. Zaman dulu yang polisi siapa ya? Norman Kamaru. Norman. Kemana? Maksudnya mereka masih ada tapi maksudnya di dunia entertainment kemana? Terus dulu yang paling eranya gue banget zamannya masih Kaskus, Sinta Jojo itu Keong Racun. Mana? Sekarang bener. Masih ada. Gue nggak sengaja kemarin lihat di timeline gue ada lah si Sinta. Tapi tulisannya gini, Sinta sudah lama dulu terkenal, sekarang kemana ya gitu. Nasibnya sekarang seperti ini. Dia bikin itu masuklah di reels gue gitu. Pas gue lagi scroll lah kok ada. Pas kayak ingat gitu, iya zaman dulu udah hilang aja gitu. Iya benar-benar. One hit wonder. One hit wonder itu memang sudah pasti seperti itu. Tapi ya come and go. Makanya yang susah itu adalah mempertahankan. Sekarang kalau misalnya zaman era-eranya kayak kita bicara dunia entertain, yang tersulit itu adalah mempertahankan apapun itu. Yes, setuju. Ya makanya kayak DMS kita kan gimana caranya supaya jangan ditinggalin sama fans, itu kan berat banget tuh. Gila 9 juta tuh tanggung jawab loh ya. Iya, dan kalau misalnya logikanya yang paling simpel, DMS itu sebenarnya cuma itu kok. Lo datang ke suatu tempat, penelusuran, pulang. That's it. Tapi kenapa kok bisa kita beda-beda? Nah itu makanya kita udah pasrah aja. Sama emang semesta kita dapatnya apa. Cuman yang susahnya adalah mempackage-nya gimana caranya orang gak bosen. Betul, setuju. Sampai kamera ganti mulu ya. Gue gak tahu deh nanti DMS untuk bentar lagi ulang tahun yang keempat, OTW ulang tahun yang kelima kayak udah pakai red, pakai Ari kayak syutingnya. Waduh. Wah enggak, jangan. Film gitu. Udah film tuh ya. Yang pasti pokoknya harus up to date kameranya. Iya benar. Oke. Next. Dari Aulia Astuti _204. Pak Dem kan umurnya 40 lebih nih. 41 ya? 42. 2002 42 berarti. 42. Pokoknya umur gue itu 42 selalu, bener 42. Umur gue selalu pokoknya berakhir dengan angka tahun. 2001 berarti 4 gue 41. 2022 iya. akhir tahun tuh adalah akhir tahun 80 ya? 80. Iya benar-benar. Terus pertanyaannya, Pak Adem itu kan umurnya udah 40 lebih nih, kok masih kayak 30? Ini pertanyaan itu dong. Oh, nungguin lagi. Gimana ya, gue kalau misalnya tanya gitu bingung jawabnya. Cuman kalau misalnya yang gue rasa, kenapa gue bisa menjaga, bukan ini bukan dalam arti menjaga ya, bukan berarti gue perawatan segala macam enggak, tapi gue
menjaga tubuh istilahnya untuk gimana caranya gue tetap sehat. Gitu Kalau doang. perawatan itu kayak like sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali itu perawatan rutin misalnya. Iya. Kalau lu kan perawatan cuma gara-gara disuruh sama bini lu, ikut dong, ini di Iya, endorse. nebeng, Jadi kayak nebeng. mau nggak mau lu ikut, Nebeng. ya kan gitu. Maksudnya gini kayak Dan itu nggak gua- rutin juga. Nggak rutin. Paling gue bisa mungkin setahun tuh cuma 2 kali. Mungkin kalau misalnya Mbak tergantung bini gue gitu. Tapi yang jelas gue hanya menjaga diri gue. Misalkan contohnya gue semenjak tahun berapa ya? Semenjak nikah. Berarti gue 2014. Nah itu gue udah berhenti untuk makan nasi putih. 2000 14. Gue 2014 berhenti makan nasi sampai putih. sekarang lu. Iya. Dulu gue masih makan nasi merah. Sorry, ini selama kita syuting keluar kota Gak pernah. nggak pernah bolong lu. Gak pernah bolong. Gak pernah makan nasi putih. Lu mau pernah ngeliat gue makan nasi putih? Kagak pernah gue. Dibawain nasi sih, Iya nasi shirataki. shirataki. Gak pernah nasi putih. Sampai sekarang gak pernah. Di Amerika juga gak pernah makan nasi putih gue. Ih susah yuk, Wak. Iya. Dapat nasi Gak maksudnya putih. tapi Gue aja kangen banget makan nasi kemarin. di luar kota lah. Di luar kota Iya. kita gak pernah. Kan gue selalu bawa kalau misalnya kayak keluar kota yang masih bisa dijangkau sama mobil. Pasti bawa rice cooker sendiri Iya. untuk masak shirataki. Kan gitu. Oh, sekarang masih pakai si itu yang beras porang. Kadang-kadang mix and match aja kalau bosen pakai porang, tapi mostly adalah shirataki. Jadi gue 2014 berhenti makan nasi karena secara medis kan tidak baik karena gulanya tinggi. Kebetulan dari keluarga gue ada turunan diabetes, dari bokap ada, dari nyokap ada. Jadi benar-benar diabetes itu kuat banget. Kalau gue nggak jaga-jaga, gue bisa kemungkinan kena. Jadi alasan gue adalah menjaga gimana caranya jangan sampai gue kelebihan gula atau over sesuai dengan lebih dari yang seharusnya diperlukan sama badan gitu. Gula pun minum pun gue pakai gula yang stevia yang gitu. Jadi benar-benar itu ngejaga. Terus olahraga. Habis itu gue nggak tahu ya prinsip gue tuh gini. Ketika lo ngejalan hidup itu happy, ya mungkin akan terpancar gitu. Karena gue ketemu teman-teman gue yang kerja kantoran gitu, dia udah di kantor stres ke bawah, Wak. Masuk akal sih. Iya, kayak misalkan gini, lu bayangin di kantor lu stres ngerjain lu begini kan. Akhirnya kan ke bawah. Lu lihat gue sama Mbak deh, sama bini gue. Selama gue 8 tahun nikah, alhamdulillah gak pernah gue yang sampai bener-bener berantem gitu kan. Ya sekali lah lu pernah lihat yang kemarin di Wengi. Yang di Wengi kemarin. Oh ya di Wengi ya. Tapi abis itu udah, berapa lama sih kita kan. Ya misalnya ada satu momen yang Fadi lihat depan mata sendiri, ada selisih paham lah, bukan berantem ya, selisih paham. Itu gue sedih loh, itu gue sedih beneran loh. Ya, nah itu kan tapi ya selesai itu udah selesai kan. Maksudnya kita gak pernah yang detik itu ya gitu. Pas sebelum pulang udah beres ya? Gak nyampe sebelum pulang, begitu kita duduk press conference beres kan. Jadi itu kayak gue ngerasa hidup itu gue mau nikmatin aja hidup gue gitu. Gue gak mau ngikutin arus. Jadi gue sama Sarah punya dunia sendiri yang kita tuh kayak udah deh orang-orang toksik gak usah di kita gitu. Hidup gue tuh pengennya happy-happy aja. Ngapain sih istilahnya nih, ini badan lu semua nih, pikiran lu sama badan lu tuh kan lo yang ngatur. Ya. Itu kuasanya lo untuk memilih siapa yang terbaik untuk diri lu. Kalau lu merasa ini orang gak bener, udah jauhin. Toxic, udah gak usah main. Udah gue pengen happy kok. Kan maksudnya lo tau lah. Biar hidup gak lebih complicated ya dengan pekerjaan yang udah banyak, complicated, jadwal full, kadang-kadang waktu istirahat aja gak ada. Iya. Ditambah kayak gini kan jadi gitu. Iya kalau gue gak tahu, mungkin prinsip gue adalah mungkin seperti ini karena itu tadi, perpaduan tadi. Sesimpel misalkan kita olahraga. Lo pernah gak sih habis olahraga keras, lo coba deh lo selfie, muka lo pasti pipi lo agak merah. Kan darah lo ngalir, muka lo jadi merah, itu kan sebenarnya salah satu kayak sebuah peremajaan juga. Nah itu dia, Wak. Kan gue olahraga bareng lo, gue ngeliat sih muka lo merah. Muka gue makin butek, Wak. Enggak lah. Pas olahraga. Enggak. Cuy, karena lo pakai urat. Gitu-gitu. Iyalah. Kalau gue kan ya udah gue nikmatin. Jadi tapi lu tetap gak mau kalah. Gue ngangkat 40 kilo, lu 40 kilo. Gue 80 kilo, lu 80 kilo. Ya kan. Muka lu cerah, muka gue kusem. Enggak, ya pokoknya intinya gitu loh. Wah, maksudnya kalau itu kita bicara olahraga, maksudnya tujuannya gue untuk itu. Untuk toh juga alasannya kenapa gue olahraga juga. Kebanyakan orang suka melupakan kayak ya udah gue udah ini sibuk kerja nggak mau olahraga. Lu bayangin, Wak, kita bicara yang paling simpel aja. Hal yang paling simpel tapi orang nggak pernah memperhatikan. Lu berapa umur lu? 33. Bayangin, jantung lu tidak pernah berhenti berdetak selama 33 tahun.
handphone aja Wak, elektronik nih kita bicara Wak. Ada umurnya. Ada umurnya Wak. Kadang-kadang nih handphone baru 2 tahun nih, udah keluar lagi yang baru, udah ganti lagi Wak. Iya, intinya handphone aja dalam sehari, kalau nggak dalam sebulan, pasti ada ngehengnya yang harus di restart, bener nggak? Iya. Kan lu nggak mau dong kayak Oh tiap hari juga harus di charge? Di charge sih ya, atau maksud gue di restart. Kan ada ngehengnya, nggak bisa kebuka pencet lo harus restart dulu gitu. Itu maksud gue ada ngehengnya. Nah sekarang gimana caranya? Kalau lu pengen umur panjang, lu pengen sehat, itu si jantung lu itu dilatih supaya bisa seperti itu. Jangan sampai ada ngeheng. Jangan sampai ngeheng. Itu sesimpel itu sih. Banyak kan orang kan gitu mencari. Oh gue pengen cantik, gue pengen ini gue cari supaya umur panjang segala macam, cari minum obat. Diri sendiri aja. Lu banyak orang nih menurut gue pribadi ya, masih banyak orang yang dia punya badan tapi di sini nggak paham badannya sendiri. Iya. Kan kayak lu punya mobil, lu baru punya mobil terus lu pasti pelajarin dulu. Oh ini fungsinya, ini yang ini lampu ini tuh kalau itu nyala, pencet ini oh AC. Iya. Kan lu pahamin dulu nih. Sampai lu berkendara. Semua handphone lu juga harus pahamin dulu supaya bisa makainya dengan benar. Yang mereka lupa, mereka punya badan gak pernah dipahamin dulu. Keren sih. Gue setuju. Iya kan? Gue setuju. Bener. Iya. Gue juga kadang-kadang suka gak paham gue maunya apa sih. Ya, lu pahamin diri lu terus lu akhirnya lu belajar orang lain. Nah gue kalau gue pribadi gue mencoba memahami. Oh gue pengen umur panjang, gue pengen muda. Ya udah gue gimana? Aku bikin diri gue happy. Itu ke diri aja sendiri, nggak usah ke orang lain dulu. Sarah juga kebetulan sama. Gue sama Sarah kita bisa main game bareng, kita bisa kerja bareng. Itu susah loh Wak. Itu lucu sih, kayak suami istri akhirnya kerja bareng berdua, rintis bisnis bareng. Main game juga berdua, walaupun kursinya masing-masing ya. Iya. Satu orang satu PS. Iya karena live. Tapi satu tim. Satu tim. Itu lucu sih. Iya. Gue jarang banget nemuin pasangan mau pacaran atau suami istri yang main game bareng. Biasanya tuh kalau misalnya cowoknya main game, ceweknya toxic. Iya. Nah itu kan ya, karena kadang-kadang gini Wak. Gue ngelihat berkaca dari teman-teman gue. Menikah, mereka tuh pada saat menikah sebenarnya kayak lebih ada sesuatu border di antara satu sama lain. Yang ini ngerasa dicuekin, sedangkan udah ada gitu tuh, udah ada gap di situ. Bahkan ada beberapa temen gue yang kalau misalnya di pulang kerja dia suka gini, aduh gue males pulang, kenapa? Ah entah ketemu bini gue, udah nggak bisa, gue nggak bisa keluar lagi, maksudnya gitu. Lah? Kalau misalnya dia udah pulang, dia udah di rumah. Kan rumahnya jauh kali. Ya nggak tahu, cuma alasannya gini, kalau misalnya lu kenapa nggak langsung pulang? Ah gue mau ini dulu lah, terus setelah pulang gue nggak jadi diri gue sendiri. Adalah teman kita juga yang kalau misalnya di rumah ngerokok juga nggak bisa. Ya maksud gue gitu, sesimpel kita bicara yang nyataan depan mata aja. Iya, bener. Kan? Setuju, bener. Oke, next. Seru ya ngobrolnya ya. Question box aja udah selesai nih, durasi nih. Dari fajriati.i. Suka warna apa Pak Dem? Kalau suka, warna sebenarnya gue suka adalah biru. Oh bohong. Demi Allah. Tapi lu pakai hitam terus Wak. Dengar dulu, kan belum selesai. Gue sampai dengan tahun 2002 gue suka warna biru. Sampai tahun 2002. Berarti lu gak pernah kepikiran pengen jadi ranger merah dong? Enggak suka lah. Biru, pokoknya gue sukanya biru. Dulu baju gue suka Superman biru gitu. Wah semua kalau lihat sebelum tahun 2022 gue biru sukanya. Gue pakai jeans, selalu pakai 2002. 2002. Nah semenjak 2002 itu gue kan kenal sulap segala macam diharuskan hitam. Kayak bener-bener wajib lah, itu warna wajib. Lo harus pakai hitam, wajib. Udah nih. Siapa yang mewajibkan? Ada komunitas gue dulu Pentagram namanya. Yang ada Deddy Kobuzer sama Rafael. Nah kita tuh akhirnya harus hitam ya. Hitam gitu. Okay. Udah akhirnya gue hitam. Gue gak punya baju hitam bisa pakai jari kali dulu. Udah beli hitam, semua hitam selama 4 tahun Wak. Begitu selama 4 tahun gue mau coba warna lain, gue aneh. Kayak kan udah biasa hitam. Karena berasa kayak telanjang aja, beneran. Gue sampai sekarang nih aja pakai sepatu warna-warna semenjak gue mulai pede gara-gara lu. Coba, wah inget gak pertama kali gue beli? Warnanya hitam. Gue inget banget. Gue main ke rumah Pak Dem ya kan. Terus gue ngeliat sepatu dia. Kalau gue syuting selalu gue pakai Jordan gitu kan. Waktu itu awal-awal gue punya duit lebih, gue beli Jordan 1 gitu kan. Pak Dem, lu bagus deh Pak Dem. Badan lu tinggi. Lu pakai Jordan 1. Nggak pede gue, Wak. Nggak pede gue. Buset dah susah banget gue ngomporinnya. Nih lu lihat ya. Lu kan sepatunya hitam semua nih. Mentok-mentok cuma ada list itu juga dikit doang tuh. Coklat kok gak putih gue bilang gitu kan. Dikit banget.
Kalau nggak gini, lu lihat nih ada Jordan 1, dia nggak OG, tapi warnanya lucu, kayak Van Toffel gitu kulitnya. Ada garis merah coret gitu. Lama banget. Berapa hari kemudian, wah gue udah beli Wak. Ternyata lucu juga ya. Iya lucu, coba gue lihat. 3 hari kemudian, tiba-tiba dia beli sepatu Jordan ada 3 biji. Dan gak tahu nih udah berapa lama jadi lu main Jordan? Pokoknya itu lo ngomong itu pas Junian lah, Desember. Juni tahun lalu? Iya. Oh enggak dong, enggak tahun lalu dong. Bukan Juni 2020. 2020. Begitu Desember gue udah lebih banyak dari lu aja pokoknya. Gua beli Jordan paling cuman ada berapa pasang, gak banyak lah. Gak nyampe, ya ada belasan. Nah Padem itu 9 kalinya dari belasan gue. Dan dia ngambil sepatunya yang rare semua. Jadi gak ada yang mau ya Padem ukurannya. Gak ada kalau misalnya. Nggak, soalnya sayang karena gini, sepatu itu harus dipakai. Benar, harus bergilir. Karena kalau misalnya gak dipakai nanti solnya rusak. Exactly, benar. Size lu gak sama gue. Kalau ada tukeran kita. Iya itu dia. Sebenarnya gak tukeran juga sih Padem. Apa yang gue punya lu juga udah punya. Sialan. Kan, karena ukurannya beda. Iya ukurannya beda. Oke, next. Dari @artika. Apa suka duka punya partner seperti Fadi? Tell us the truth. Ini. Gue juga baru baca nih. Nomor berapa? 5. Menanggapi mana sih? Oh, suka duka partner seperti Fadi. Wah, ini pasti banyak dukanya nih. Tell us the truth, anjay. Gue udah siap kamera kan nih Padem, bahasa Inggris gue lumayan ya. Kalau duka malah dikit sih kalau gue sih. Berarti ada dong. Ada, enggak, maksudnya gini, bukan duka yang duka ya. Kalau gue mungkin lebih cocok kalau misalnya bahasanya plus minus. Nah, dibandingkan kalau duka kan berarti kan kayak gue nggak suka banget sampai gue nggak tahu, bahasa duka tuh terlalu berat karena berarti menyakiti kan, gue berduka gitu. Kalau mungkin plus minusnya punya partner lo. Kalau gue ngerasa mungkin hitungannya 90-10%. Jadi 90-nya tuh suka, 10%-nya tuh yang minusnya. Jantung gue. Deg-degan gue. Kalau kita bicara yang lu mau denger yang mana, plus dulu apa yang minus dulu? Gue keringetan Padem. Wah ternyata ada cacatnya gue. Ya iyalah namanya juga manusia, gak ada yang sempurna. Oke. Dari yang minusnya dulu deh. Minus. Kalau minusnya lu ini apa namanya sebenarnya yang gue bukan kurang suka ya. Ini akhirnya nih gue tahu nih apa nih. Maksudnya untuk gue perbaikan diri. Ya. Minusnya lu cuma satu yang terbesar, yang paling otentik menurut gue adalah satu, lo kan random pada saat lagi kalau di nanya-nanyain Sarah. Jadi kadang-kadang belum sempat terkurat habis, lo sudah ini lagi nanya ini, Mbak lagi jelasin, lo potong yang arahnya beda, abis itu Mbak lupa mau ngapain. Satu itu. Wah abis ini gue diserang sama Saradik. Terus kedua, ya kan gue bilang, tapi itu kan hal kecil, maksudnya bukan yang major. Hal yang kedua adalah ketika bercandaannya lu itu terkadang bercandaannya di momen yang tidak pas. Walaupun nggak pasti, tapi ada momen itu. Makanya kadang-kadang kan gue pernah sekali tuh yang terakhir, gue inget banget gue sempet tegur lu. Wah udah Wak. Gitu. Iya gue inget itu. Gue bilang gue diingetin. Kita berarti itu. Nah bercandaan yang menurut gue kadang-kadang tidak pas Wak gitu. Contohnya misalkan momen kayak misalnya harusnya sedih. Contohnya gini, kayak pas lagi Tina. Yang terakhir, Tina yang akhirnya dia ditinggal di pelaminan. Yang suka sama Niu, yang genit. Oh yang sama Niu, iya. Itu sebenarnya udah momennya udah pas sedih tuh. Terus lo yang bayangkan kalau misalnya dia adalah laki-laki kamu. Silakan. Terus lo gini, ketawa-ketawa gitu. Padahal tuh lagi sedih. Untung gue punya angle yang muka lo gak kelihatan gitu. Itu doang kalau gue minusnya. Maksudnya bukan yang jelek, tapi ada kekurangan. Ini jadi perbaikan diri gue nanti di DMS. Kalau yang plusnya banyak, karena lo ya mungkin di DMS itu gue ngelihatnya udah nggak ada yang digantikan semuanya, tak tergantikan posisinya masing-masing. Dan kalau gue sebenarnya gue suka Saradik berkomentar seperti kayak nggak ada Bang Fadi nggak seru, itu gue suka. Cuman maksudnya jangankan itu dijadikan sesuatu yang kayak kalau nggak ada Bang Fadi nggak seru. Dalam artian lu kan belum nonton. Seru atau enggak itu sebenarnya bukan dari kehadiran mereka 3 orang ini. Tapi yang harus dilihat adalah pelajaran apa yang didapat. Nah itu yang gue sedihnya tuh kenapa bilangnya kalau nggak ada Bang Fadi nggak seru. Tapi gue di satu sisi senang. Berarti posisi lu tuh nggak tergantikan.
Yang nanya-nanya misalkan yang nanya-nanya gue atau yang nanya Wisnu beda. Karena memang itu yang gue harapkan, kita tidak akan tergantikan berempat ini karena porsinya tuh sudah terlalu kuat. Tapi ketika pada saat lo nggak ada atau Wisnu nggak ada, jangan dijadikan nggak seru. Itu yang gue nggak suka, itu doang sih. Gue juga sebenarnya agak, ya gue nggak ada senangnya sih ketika gue dibilang, kan gue suka baca tuh, nggak ada Bang Fadi nggak seru. Guys, emang gue nggak boleh sakit. Ya, guys, bener. Emang gue nggak boleh sibuk karena jadwalnya bentrok. Kadang-kadang kan yang bikin bentrok karena lokasinya udah lock. Ya kan, itu kadang-kadang yang nggak enak. Jadi kayak Mbak mau nggak mau berangkat, sedangkan gue tahu banget ketika gue nggak bisa, Mbak, Pak Dem itu pasti udah nggak apa-apa ngikut jadwal Bang Fadi. Itu gue kayak oh my god, gue appreciate banget sih sampai kalian bisa ngikutin jadwal gue. Nah, lu bisa bayangin nggak kalau nggak ada Mbak? Iya. Bukan Diary Misteri Sarah, nggak ada Sarahnya. Iya betul. Nggak ada Wisnu, siapa yang mau gambar? Betul. Kita udah pernah juga nggak ada Wisnu. Pernah nggak? Lu nanya nggak seru nggak ada Pak Dem? Kagak ada tuh tayangan tiap malam minggu. Iya kan? Enggak, itu yang ngegerakin tim, yang ngedirect tim, yang ngedit. Itu kemarin gue sempat ngomong gini apa sama Sarah tuh. Sempat gue bilang sama Sarah, kayaknya gue mau lepas DMS nih. Kayak gue pernah ngomong mulu depan Fadi juga, gue mau lepas DMS. Itu yang di berantem itu. Ya tapi gue ada momen ngomong itu juga sebelumnya sama Sarah. Gue pengen gue lepas karena gue pengen ada sesuatu yang mau gue kejar dari mimpi gue gitu. Bukan berarti gue ninggalin ya Wak. Gue pengen ada satu nih mimpi gue terakhir yang pengen gue kejar. Jadi pada saat gue lepas bukan berarti gue ninggalin, gue akan supervisi. Cuma maksudnya kalau jatuhnya kalau sekarang maksudnya gini, gue salut banget ya sama Demian sama Sarah. Sorry gue bukan peres. Dengan kesibukan lu yang banyak, walaupun orang cuma ngelihat ya kan mereka cuma bikin konten MS. Enggak, gue tahu Demian juga masih punya kesibukan kerja pribadi sendiri, Sarah juga masih punya kegiatan banyak sendiri, gua, Wisnu punya syuting seminggu 2 kali, energi habis, terus kadang-kadang lu juga harus masih show dan segala macem. Tapi demi Saradik tuh kayak karena rasanya biar gak lepas, karena apa? Editor itu penting. Editor itu penting. Jadi rasanya itu kan harus sampai, apa yang disampaikan dalam cerita yang kita udah capture. Karena kalau misalnya salah penempatan gambar, momen apa yang diedit dimasukin gambar apa segala macem, scoring dan segala macem, itu akan pengaruh banget. Gitu. Makanya kenapa kalau kita ngomongin film, ada film, oh ini film sebenarnya ceritanya bagus tapi kok gambarnya jelek. Oh ini film gambarnya bagus banget tapi ceritanya nggak banget ya kayak gitu. Demian sama Sarah itu masih ngedit sendiri. Iya. Itu gue kayak, cuy, lu ingat gak gue pernah ngomong, wah kenapa sih lu ngedit? Kan lu tinggal kasih brief, lu kasih SOP, ya kan, SOP. Ya itu udah tinggal dijalanin. Gak lawa beda. Dan ternyata emang beda. Iya. Coba gue berani tantang Saradik. Kalau misalnya di DMS nemu lagu sedih pas lagi Sarah nangis, lagunya sama, boleh iris kuping gue. Dan itu semua lagunya gak pernah sama. Gak pernah sama. Lagu sedih, lagu tegangnya gak pernah sama. Dan itu bayangin gue harus nyari terus. Gak usah dibayangin Wak. Gue bikin konten unboxing kamera gue yang baru. Sampai sekarang gue belum nemu lagunya. Sudah 2 minggu. Nah itu bayangin. 2 minggu gue gak nemu lagu. Bayangin. Karena gue harus dengerin satu-satu. Iya. Detik demi detik. Lagunya 3 menit. 3 menitnya gue, momen gak dapet. Dan yang paling susah adalah gini Wak. Lu perhatiin semua. Ya misalnya abis ini kalau misalnya ada Saradik yang lagi nonton nih. Coba cek semua video yang berhubungan dengan yang sedih atau yang lagi nganter. Yang paling gampang yang lagi nganter ya. Yang lagi nganter. Kalian lihat semua. Kita bicara lagu nih Wak ya. Kalau lu beli lagu atau lu nyari lagu. Udah jadi dong lagunya kan. Sudah jadi. Lu masih nge-mix. Lu bayangin itu lagu bisa sampai mbak. Bisa pas. Gimana caranya? Ya, kan gue yang edit ulang. Lu yang edit ulang. Lagunya. Jadi gak cuman gambar. Scoringnya pun lu yang scoringnya udah jadi. Gue potong-potong. Sampai akhirnya jadi pas durasinya. Tanpa jumping musiknya. Ya itu maksudnya. Kalau gue tuh ngerasanya karena gini kan, kalau misalnya orang yang nggak paham, mungkin kalau misalnya ada content creator atau misalkan ada orang di luar sana cuma ngeliat DMS gitu doang, kagak ada aksi, kagak ada ini. Tapi yang banyak orang lupakan kekuatannya kita itu sebenarnya banyak banget. Setiap orang sudah punya kekuatan masing-masing. Fadi dengan kekuatan kemampuannya. Mengorek-ngorek informasi, Sarah. Kaget gue pas ngomongin kekuatan kayak, kayak gue gak punya kekuatan apa-apa. Ya itu kan kekuatannya lu. Jadi
cara lu ngorek-ngorek walaupun kayak ada orang lain yang berusaha seperti jadi Fadi, beda sama Fadi yang aslinya Fadi gitu. Wisnu banyak juga yang bisa gambar sosok, tapi cara Wisnu bisa akhirnya melihat sesuatu divisualisasikan dari apa yang Sarah lihat juga bisa match, itu kan juga susah. Sarah dengan kemampuannya bisa dengan upgrade kemampuan yang kita nggak pernah tahu setiap tahun biasanya ada aja gitu kan. Ada aja. Itu juga beda lagi. Nah kalau gue ngerasa gue punya kemampuan adalah mendeliver yang gue lihat di depan mata gue pada saat syuting. Gue deliver 1:1 dengan apa yang orang nonton. Itu dia. Itu mendelivernya. Karena gini. Kadang-kadang ya kalau kita nonton konser, sesimpel nonton konser aja. Nonton konser, wah keren banget nih. Habis itu lo nonton di YouTube. Biasa aja ya. Nonton konser live konser kayak wah gila deg-degan ke bawah. Wah begitu habis itu udah nih di-record nih. Konser yang sama nih wah di-record. Dia upload di YouTube. Lo rasanya beda. Pasti beda. Kenapa? Karena cara mata lo ngeliat sama experience itu lighting gini-gini di mata lo. Semua itu beda. Nah bagaimana caranya lo menyampaikan dalam bentuk gambar di YouTube. Jadi lo pikirin banget tuh formulanya berarti ya. Dan itu gue pernah gue lepas ke Dika, gue pernah gue lepas ke Lun, nggak bisa. Akhirnya gue memutuskan, ya udah, gue harus jadi chefnya. Gue adalah chef, bumbu gue Fadi, Wisnu, Sarah, sama kemampuannya tim kita, audionya bagus si Thompson, si Bode, terus si siapa sekarang itu ada si Adam, ada si Mas Dipo, Dika, angle-angle mereka tuh kan directionnya gue kan. Nah gue ngeramu nih, gue kayak chef, gue ramu nih. Wah kurang ini ya, tambahin musiknya gini bagus gak? Oh enggak juga. Tambahin ini, oke juga. Kadang-kadang kayak gue nih, makanya gue selalu ngedit berdua sama Sarah. Musik yang menurut gue bener aja bagus nih, keren banget nih. Oh ini pecah banget. Gue terus mbak gini, oh gak suka. Iya, nah, itu akhirnya gue kayak, oke, gue akan coba. Karena gue di situ memposisikan diri gue, makanya mungkin karena gue bisa kerja sama Sarah. Walaupun gue itu di situ menurut gue ini keren banget, tapi gue menghargai posisinya Sarah adalah dia adalah si content owner. Gue harus cari lagu yang menurut dia bagus dengan genre yang sesuai. Jadi jatuhnya kalau misalnya di industri profesional gitu ya, Sarah klien, lu editornya. Editor, iya benar-benar. Karena bagaimanapun juga, walaupun gue menempatkan diri gue sebagai produser atau director di DMS, tapi ini kan kontennya dia, ini soulnya di dia. Gue nggak boleh ngilangin. Nah itu. Gue nge-mix, begitu dia bilang ada yang kayaknya ini kurang deh. Oke. Karena gue ngerasa enggak sih bagus sebenarnya, tapi ya udah kan gue akhirnya membuat sesuai dengan maunya dia. Itu. Emang suami yang pengertian ya. Next. Ada posisi masing-masing. Betul. Kalau ngomongin sulap, udah lu jangan ngomong, gue lebih tahu gitu. Oh iya benar. Kalau dia ngomongin masalah dunia DMS kan gue bilang, gue gak tahu apa-apa lah. Betul. Nanti kita akan ngomongin tentang sulap, tapi ini masih ada 5 pertanyaan lagi. Oke. Dari Zilin, ya itulah pokoknya ZLYNTJY. Gimana cara Pak Dem menanggapi kalau ada people yang berkata tidak baik tentang Mbak Sarah? Pertama pasti gue sebel, pasti ya. Kalau misalnya orang ngomong di sosmed, gue udah nggak pusing lagi lah. Kalau gue sekarang, gue udah di titik dimana gini Wak. Ketika pada saat gue buka handphone, gue udah punya peraturan baru ke diri gue sendiri semenjak 2 tahun lalu. Ketika pada saat nih, misalkan ada lo lihat lo baca komen gitu kan. Pada saat baca komen, udah, terus lo matiin handphone lo tutup. Berpengaruh gak sama lo pada saat selama ditutup itu? Kalau misalnya gak berpengaruh berarti udah gak penting. Kenapa gue bilang gitu? Ada 2 hal. Contohnya misalkan, kalau misalnya nih tiba-tiba amit-amit ya. Lo misalkan sayang banget sama siapa sekarang? Di family. Keluarga gue. Ya, sebutin siapa misalkan ibu, bapak, siapa? Ya nyokap. Nyokap misalkan. Kita bicara ini ya, worst case scenario. Dibuka tiba-tiba dapat WhatsApp. Manggilnya apa? Abang ya? Abang, ibu meninggal. Lu tutup, ngefek gak ke lu? Ngefek lah. Nah iya, berarti itu wajib untuk dipikirin lebih lanjut. Ketika pada saat orang, Bang Fadi, ini ngocehnya kebanyakan ngomong. Itu lo lihat itu orang nggak tahu siapa, lo tutup, berpengaruh nggak buat lo? Enggak. Ya udah, ngapain dipikirin? Gitu. Jadi ketika ada orang ngomong Sarah, Sarah jelek ini segala macam, Sarah apa, Sarah gitu, Sarah nakal, apapun lah omongan terjelek, udah gue lihat ini siapa, gue gak kenal, udah, tinggal blok,
itulah ada alasannya. Blok atau nggak delete komen, blok. Iya. Beres. Tutup telepon. Udah nih, ngaruh nggak ya di hidup gue? Gue jalan, apa tiba-tiba besoknya gue nggak dapat kerjaan, besoknya gue tiba-tiba nggak bisa kerja, atau misalkan besok tiba-tiba rumah gue diambil, itu kan ngaruh tuh buat kehidupan lu. Itu berarti harus dipikirin. Kalau nggak ngaruh mah, lu nyantai-nyantai aja, ngapain dipikirin, ngapain jadi sebuah beban gitu loh. Betul. Boleh juga tuh. Kalau mungkin kalau gue udah penuh kali pikiran gue ya, jadi kadang-kadang notification juga nggak kelihatan tuh. Iya, kemarin Sarah juga masih yang gitu. Ini ada orang nih ngomongin masalah kayak si coba DMS siap-siap dibongkar sulap merah. Simba mau komen, saya bilang gini, nggak usah. Mereka tuh nggak paham artinya si pesulap merah tuh ngapain tuh nggak paham. Percuma kita jelasin juga percuma, nggak nyampe otaknya. Gue bilang pesulap merah teman gue. Iya gue tahu. Dia juga mungkin kalau gue bilang, oi sini datang ikut gitu. Maksudnya. Tapi kira-kira kalau misalnya DMS pakai baju hitam nggak apa tetap merah? Merah masih merah. Ya maksudnya kita tahu dia lah siapa dari komunitas pesulap gitu. Dan gue kalau lo search nih sekarang nih Saradik yang mau nonton juga atau misalkan Fadi Ismi lah. Ngecek search Demian versus Kikusumo. Gue pernah ngalamin hal yang sama. Tapi perlu penjelasan verbal lebih lanjut untuk menjelaskan kenapa akhirnya gue dulu gak percaya sama hal paranormal. Dan itu panjang, gak bisa hanya sekedar dijelasin lewat sosial media gitu. Ketika lo jelasin itu, apakah ia worth lo menjelaskan itu di sosmed? Yang mungkin abis itu orangnya abis lo jelasin belum tuh baca lagi. Iya. Yang itu maksud gue kayak. Itu juga ngerti. Iya, jadi kayak kalau ditarik mundur lagi dengan pertanyaan itu, kesel pada saat baca, tapi gue akhirnya udah tahu keselnya itu akan cepat hilang atau akan gue perpanjang. Itu dua hal yang berbeda tuh tergantung. Kalau misalnya ada yang ngomongnya sampai kayak dulu, ingat gak yang ngatain yang gambar mbak yang donat segala macam itu, yang gue bilang gue cari nih orang. Oh itu gue juga marah cuy. Nah iya maksud gue itu gue marah sih. Itu makanya gue bilang ada dua hal. Gue aja marah Pak Dem. Itu gue bilang makanya ada dua hal yang menurut gue ya elah gitu kayak capek-capekin diri gue aja, atau yang ini orang harus kasih pelajaran. Nah itu biar nggak ada orang yang mencontoh. Maksudnya kalau dibiarin berarti akan ada orang-orang kalau gitu nggak apa-apa tuh gitu. Karena dibiarin gitu. Bukannya kita mau nyari gara-gara, dia sebenarnya nyari gara-gara. Cuman kita ngasih tahu bahwa lu tuh nggak benar kayak gini. Enggak, yang orang harus belajar adalah gini. Kita percaya dengan namanya bebas berbicara, freedom of speech itu ada. Tapi sebelum lu ngomong bebas berbicara, lu harus paham dulu bebas berbicara itu apa. Sama seperti kalau manusia, lu mau bikin nasi goreng, lu pengen pakai bumbu dan lain-lainnya. Lu pengen bikin nasi goreng kambing, nasi goreng apa kayak lu nasi goreng terasi. Tapi lu harus paham dulu gimana cara bikin nasi goreng sebelum lu akhirnya lu mix, lu jadikan versi yang lain. Sebelum kita ngomong freedom of speech, lu paham dulu freedom of speech itu seperti apa. Yeah. Nah orang kan gak kayak gitu kan. Makanya kalau misalnya lu sudah melanggar, berarti namanya melanggar freedom of speech. Harusnya sudah tahu ada aturannya ini. Dan sekarang juga sudah ada UU ITE. Kemarin dia masih selamat. UU ITE-nya belum disahin. Kalau sekarang jadi hati-hati deh. Nikita Mirzani aja bisa dijemput di mall. Dan banyak banget tuh kayak Ruben juga pernah kena. Ya kan, langsung ketres siapa. Ivan Gunawan juga pernah kena. Langsung ketres siapa. Karena apa? Karena kadang-kadang apa yang lu ketik tuh, ya itu mungkin mereka bisa cuek gitu. Tapi ketika memang sudah mengganggu, ya mereka berhak. Karena apa? Lu sebebas-bebasnya, lu dunia ini ada aturan men. Iya. Gitu, ada tata kramanya. Sama bayangin, ketika pada saat kita bicara sebebas-bebasnya, berarti juga bebas juga dong orang yang melakukan menanggapi. Iya dong. Kan gitu sama aja. Kita adil-adil aja. Setuju. Tapi tadi ngomongin tentang sulap nih. Tadi kan kita ngomongin pesulap merah. Lu sebenarnya kalau belajar sulap sendiri nih. Itu dari kapan sih? Bener gak sih? Dari umur 10 tahun? 10 tahun tuh kelas belajar apa otodidak sih sebenarnya gue bingung deh. Oh iya bentar, kelas 6 SD berarti. Pokoknya gue kelas 6 SD. Gue lupa tuh, jujur gue kelas 6 SD umur berapa gue lupa. Karena apa sih yang ngebuat seorang Demian Aditya itu suka sama sulap? Awalnya gue hobi, Wak. Jadi gak tahu kenapa dari kecil gue punya sifat itu ketika gue bisa melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Itu gue seneng banget. Itu aja. Apapun ya, dalam bentuk apapun. Misalkan kalau ada orang misalkan contohnya nih yang paling simpel aja. Dulu tuh ada, kalau zaman dulu ada kayak got lah. Ada got, terus kita anak kecil loncat tuh dari pinggir got ke pinggirnya gitu. Iya. Ketika gue bisa yang gak bisa, gue seneng banget. Jadi gue harus bisa sesuatu yang beda gitu. Nah di sulap tuh gue menemukan itu. Ketika gue ngelakuin sesuatu gue bikin hilang, lu gak bisa kan? Gue kayak, wah gitu. Ya gue sebel sih. Ada rasa. Gue gak tahu kenapa ya. Gue
setiap Demian main sulap tuh gue selalu kesel, benci, pengen nabok. Karena apa? Karena gue udah masang mata gue. Maksudnya ibarat mata gue cuma 2 nih. Tapi gue bener-bener seksama dengan fokus yang sangat fokus kayak masih aja loh. Karena orang nggak pernah tahu gini. Kalau misalnya kita bicara juga ada 2 hal lagi nih, pesulap benar sama pesulap yang musiman gue bilangnya. Kalau pesulap yang benar, gue bisa sebenarnya yang lo lakukan itu adalah sudah sesuai yang gue mau. Hah? Ya kan lo nggak tahu. Misalkan lu akan oke gue liatin, sebenarnya itu yang gue suruh. Nah di saat lu mau fokus ke satu hal, lu nggak ngelihat hal lain. Make sense sih. Contohnya, misalkan ya. Nah ini gue suka nih. Nggak, contoh aja contoh. Contoh gitu kan, contoh. Pada saat gue ambil gini kan ke lu, terus gue. Nah pada saat itu kan gue minta lu arahnya ke sini. Padahal kan gue mengalihkan lu ke hal yang lain. Ada hal. Nah iya. Lu ngeliat ya? Bener. Lu gimana sih dari angle yang beda lo padahal? Itu dia. Wah gila lu. Nah. Sebentar. Lu kan orang ngelihat banyak nih. Oh iya. Ada titik buta gak di mana orang bisa lihat trik lo? Ada. Tapi kan makanya tadi ada perbedaannya antara pesulap musiman sama pesulap yang sudah profesional. Pesulap yang profesional dia belajar gerak-gerik manusia. Dia belajar semuanya tentang manusia untuk orang lain. Istilahnya kalau dokter tuh anatomi tubuh lah sebelum jadi dokter itu pelajaran wajib gitu ya? Ya, jadi kayak gue belajar psikologikal manusia. Kenapa? Kalau misalnya gue mau misalkan nih, gue pengen bikin lu ngeliat kemana, gue harus tahu ngebuat lu supaya attract-nya kemana, gue harus tahu. Gak gampang, jadi pesulap yang bener tuh gak gampang. Kayak misalkan gue akan lakuin sekali lagi, gue akan lakuin sekali lagi buat lu nih. Ya, sekali lagi. Menurut lu, kalau misalnya gue ngelakuin sekali lagi, kayak lu udah tahu nih ya, gue berarti gue kasih tau lu deh, gue akan pura-pura ngambil. Sebenarnya gue pura-pura ngambil gini. Pada saat gue pura-pura ngambil, ini gue tutup gini, gue giniin. Tujuannya kan biar lu supaya kemisdirect. Jadi orang yang tadinya mikirnya, oh ini ada di sini nih. Pas gue giniin kan. Nah ini gue pakai semua gerakan nutupin gini. Supaya kelihatannya gue gak megang. Nah fokus lu kan gue buat ke sini kan. Lu berarti udah gak cuek aja main ini kan. Mau gue gimana pun lu kan cuek aja. Lu gak akan lihat sini gitu kan. Tapi pada saat udah begini, fokus lu. Gue bikin set. Nah sekarang kan lu udah tahu rahasianya kan. Iya. Ada di mana? Di situ. Itu maunya gue. Supaya lu curiga ada di sini. Walaupun padahal sini gak ada. Anjing! Weh! Kan makanya kan gue bilang. Gue bilang gitu. Karena gue sudah tahu lu maunya kemana. Semua yang lo lakukan itu adalah direction gue. Cincin hilang dimarahin mbak lo. Oh enggak dong, yang penting kan hatinya. Oh iya bener. Ini cuma simbol, Wak. Orang yang pakai cincin masih banyak juga yang selingkuh. Naruga, bener. Iya. Banyak. Yang penting tanggung jawabnya kan. Gue penasaran cincinnya di mana. Lanjutannya ngobrol lagi terus. Lu lihat gak sih? Lu mata lu udah hampir copot sob. Orang mana pikirnya kan pasti dijatuh gitu. Iya. Oh dijatuhin segala macem. Gak ada, Wak. Iya, ini nggak bisa nyelip nih, susah. Susah. Udah lah, Wak. Prosesnya panjang, Wak. Kan bagaimanapun kemana-mana pasti baliknya kan juga ke sini juga. Benar. Bisa ngerasain nggak muka kesel gue? Kayak dikibulin sob. Istilahnya tuh kalau misalnya main basket, lu kena crossover terus lu jatuh. Iya, jatuh abis itu isu 3 point masuk ya kan? Terus langsung simi-simi gitu kan. Itu rasanya gue yang jatuhnya itu tuh. Itu rasanya kalau lu main sulap depan gue. Ya itu maksudnya sedikit cerita tadi, yaitu kalau gue bahkan sudah tahu plotnya. Abis begini lu akan begitu, lu akan gue bikin begitu, lu akan bikin begitu. Udah semuanya. Oh jadi lu udah desain semua? Iya. Sepersekian detik? Iya. Atau lu udah pikirin dari rumah nanti gue mau main sulap gini? Tadi barusan. Oke. Contohnya misalkan kayak tadi kan gue tahu nih. Pada saat, jadi gue sudah tahu ekspektasinya orang lain seperti apa. Karena pada saat kalau orang di tangan kanan gak ada, nyari tangan kiri. Nah itu simple basicnya gitu kan. Permainan pertama, gue gini, lu pasti shock. Gue langsung bocorin, ada di sini. Ketika pada saat di sini, nextnya lu akan lihat ke sini. Itu kan maunya gue. Gue fokusin lu ke sini, di sini nggak ada.
Di sini juga nggak ada. Lu bingung kan akan cari kemana? Iya. Lu nggak pernah tahu mau cari kemana. Disitulah lu lagi lengah. Pada saat lengah, gue melakukan hal besar, lu nggak tahu apa yang gue lakukan, udah balik ke sini. Nah, gue waktu itu pernah belajar sulap juga, Wak. Coba sini, ambil pulpen sini. Cuman tahap lu kan udah tahap profesional tuh. Gue tuh masih tahap amatir. Waktu SD juga, Wak, gue belajar sulap. Kenapa nggak berdiri aja sih? Dia emang agak berat. Nih, yang kayak gini nih, Wak. Iya. Sat. Perhatiin nih, jangan sampai lengah nih. Tuh. Nggak gitu, Wak. Main. Nggak gitu ya. That's why makanya gue gak bisa jadi pesulap. Itu rutinnya sebenarnya panjang, Wak. Hah? Rutinnya panjang, ada 3 kali. Nggak bisa, harus pakai air tutupnya. Oh, Rutinnya itu ada 3. Rutinnya ada 3. Rutin tuh maksudnya gimana? Jadi itu cuma 1 dari part 3 kali permainan. Kayak tadi gua kan sebenarnya 3 rutin. Itu 3 rutin apa 2? Yang tadi gua mainin nih. 1, 2, 3, baik lagi. Oh iya bener. Itu makanya gue bilang mengemasnya itu kadang-kadang orang suka bilang main dong sedikit 5 menit. Kalau main nggak 1 trik, nggak bisa. Pesulap itu yang benar adalah 1 rutin. 1 rutin itu bisa jadi berapa trik. Oke. Coba Wah ya. baru aja. Gue mau nantang Demian Aditya untuk main sulap tapi nggak pakai sulap peralatan dia. Ini pakai pulpen kita ya? Oke, kita pakai pulpen kita. Jadi kalau nggak salah rutinnya ntar gue inget-inget dulu ya. Gue inget-inget dulu. Nggak tak gue ajarin. Nah ini yang paling penting gue diajarin. Gue lagi nginget-nginget dulu. Oh nginget-nginget dulu. Rutinnya ntar Belum. Belum. Gue rutinnya itu pokoknya ada 3. Jadi, Ini mainan di SD nih. jadi kan harusnya gini nih. Kalau dari lu ya Fat, arahnya lu nih ya. Ya. Jadi kan gini kan gue kan ngilangin. Gini. Terus, dia kegedean. Gini. Tuh 2, 3. Ya nggak bisa lagi. Iya kegedean. Harusnya gini lah kegedean. Iya Harusnya kegedean gini, itu. Harusnya gini. Keberatan. Harusnya pulpen yang zaman dulu yang pilot. Yang pilot. Nah, harusnya. Nah nggak apa-apa kita cerita aja. Cerita Harusnya gini kan, contoh 1, ini trik-trik. Terus pas gini. Tuh 2 terus langsung gini. Nah Ya. kan hilang. Hilang. Ada di sini. Ya. Terus yang kedua. Sorry. Gini. Nah nih gue ingat nih sekarang. Jadi pas dia gini Wak. Nih. Tuh 2. Oh gini. Harus berdiri mainnya. Oke boleh. Gue pakai ini tadi. Pakai clip on. Jadi pas lagi gini Wak, ada yang gini Wak nih. Kan gini. 1, 2, terus gini Wak. Gitu. Oh enggak, nih ini. Karena apa? Tau nggak lihat nih? Ini ada di sini Wak. Nih. Ya kan? Sekarang sekali lagi Wak. Ada gitu juga Wak. Nih tuh. Pulpennya kemana? Kamu ngerekam sih? Pulpen sini. Hah? Loh? Nah kan? Sumpah dah, bukan katanya gitu. Jadi gini Wak. Makanya gue lupa awalnya gimana. Tapi awalnya gitu main gini. Yang pertama gini. Set hilang. Ada di sini. Ya. Dan terus kedua gini dibuka. 1, 2. Ini ditaruh yang gini. Taruh nih lepas. Terus gini langsung. Masih ada kan? Enggak, tutupnya yang hilang. Karena tau gak apa? Nih, lihat sini nih. Nah lu kan lihat sini nih. Nih gue pegang ini. Copot. Pegang. Ini hilang. Nah bisa gini juga Wak. Bisa gini juga. Nih. Lihat. Nih Wak. Aku bingung Pak. Lu liat masukin mulut gak sih tadi? Enggak, itu tadi gue bilang karena Cuy, lu di situ nggak lihat. jadi gua mengalihkan mata lu maunya kemana, ke suka-suka gua. Maaf ya Mbak, gue negatif. Oke. Gila. Itu maksudnya sedikit lah cerita kalau sulap. Jadi pengalihan perhatian. Makanya kalau yang cuma pesulap biasa doang ya mainnya ya kayak gue tadi ya. hilangin. Ya, bukan kayak lu lah maksudnya. Mainnya tidak ada psychological dan nggak dipikirin plotnya. Itu tadi gue lupa tuh. Intinya tadi itu mata lu sebenarnya lu ngeliat kemana tuh udah maunya gue. Lu mau lihat kemana tuh sebenarnya gue yang ngarahin tanpa lo tahu. Jadi pada saat kalau sampai orang ngomong, oke nih gue bakalan perhatiin baik-baik, itu maunya gue. Karena pada saat lu merhatiin gue ke satu hal, lu nggak perhatiin hal yang lain.
Wah gila, ini mungkin untuk anak-anak yang seumuran gue. Iya. Anak-anak seumuran gue. Atau mungkin 5 tahun lah, 5 tahun di bawah gue. Itu pasti kangen banget ngelihat show lu waktu zaman lu di TV. Ngelihat lu main sulap. Sekarang kan udah jarang lu main sulap di TV. Tapi gue terima kasih banget buat Pak Dimen. Karena dia udah punya konten podcast Barbel Talk. Karena apa? Setiap Barbel Talknya dia ada main sulap. Oh iya. Dan kemarin juga gue dimainin sulap. Dan itu juga gue kesel. Tetep pokoknya setiap lu main sulap di depan gue langsung, gue kesel bawaannya. Kayak gue ditipu mulu gitu. Nah, jangan bilang tipu dong. Kalau ditipu berarti kan lu dirugikan. Oh iya sorry. Kayak gue tuh selalu miss gitu. Padahal kayak gue percaya banget sama mata gue, Wak. Iya. Nanti ada. Lu lihat deh, gue main basket. Gue ngeliat ke sana, gue bisa passing. Gue tahu lu di situ kan. Iya. Ini kenapa pas giliran lu main sulap gue nggak bisa lihat? Iya. Ada durasi masih aman gak sih? Banyak, tenang. Sofyan, Jen, ambilin koper hitam gue Jen. Waduh, koper hitam. Sama naikin dikit boleh gak, Wak? Hah? Adem pala gue, Wak. Naikin dikit. Oh AC. Jidat gue adem pala gue sini. AC-nya dinaikin aja, jangan kena jidat. Oke, sebentar ini minumnya belum ada iklan jadi bisa di take out dulu. Lu butuh meja gak? Boleh meja boleh. Hah? Oh bukan, maksudnya Jangan nyemprot kepala gue. jangan nyemprot ke muka. Tolong di take out dulu bentar. Pada yang butuh meja. Ini bisa main poker nggak? Ini kartu biasa kan ya? Kartu biasa. Oke, kita mulai. Nah kalau di swab selalu ditanya kan diperiksa dulu deh kartunya. Kan di swab selalu gitu. Cek. Tujuannya emang supaya orang biar percaya. Dan ini gue akan minta lo jadi orang kalau disulap tuh sebenarnya paling takut sama namanya heckler, Wak. Heckler tuh apa ya? Heckler itu jadi orang yang nge-hack banget, yang berusaha untuk cari tahu, rese Kok masih banget. kayak kartu baru? Masih baru. Dan orang yang kayak rese banget lah, pengen tahu segala macam, bener-bener yang gue pengen lihat tuh, ini gue acak-acak itu. Ya, kartu biasa sih. Ya. Nggak kartu biasa, ini kartu yang dijual di Amerika. Di Indonesia nggak ada. Kenapa sebenarnya kartu ini hanya, ntar gue lihat dulu ya lengkap atau enggak. Nah sebenarnya kartu ini kenapa kita belinya, karena kan kenapa kartunya harus ini, bicycle kenapa nggak pakai kartu Indonesia? Karena kartu Indonesia nggak bisa diginiin guys, nggak bisa dibikin gampang kayak enak gitu. Oh bahannya. Bahannya tuh licin. Oh lebih ke bahan. Nih lebih kayak tuh. Ini lebih licin. Jadi setiap itu kita ada minyaknya gitu kan. Oke Wak, nah kan dari 52 kartu ini gue akan coba minta lo ngambil satu kartu bebas yang mana aja kan Wak. Kira-kira menurut, ntar nih gue ini dulu deh. Kayaknya kartunya harus yang sudah terbiasa untuk coba ya Wak. Nah gue minta lo ambil satu kartu bebas yang mana aja Wak. Gue gak boleh ngasih lihat lu kan? Iya gak boleh kasih lihat. Gue gak mau di tengah. Ya bebas. Ya kan gue bilang jadi heckler aja. Apa? Gue gak lihat dah. Dah? Dah. Nah, sekarang masukin di mana aja Wak. Jangan kasih lihat ke Wak. Masukin aja. Oke ya. Nah ini kan gue gak tahu kartu lah apa Wak. Kira-kira sekarang menurut lo ada di mana kartu lo Wak? Mana gue tahu. Kira-kira aja. Waduh, gak merhatiin gue. Kira-kira ya. Asal aja ya. Di sini deh. Ya maksudnya berapa dari atas kira-kira? 9. Kartu lo warnanya apa? Merah atau hitam? Kan gak boleh tahu. Iya warnanya aja dong warna. Merah. Merah. Yang merah berarti kan kartu lo kalau gue pikir-pikir tadi kan 9 ya. 9, 1, 2. Oke gini aja deh. Yang pasti kartu lo kan bukan ini ya. Karena warnanya merah ya? Merah. Bukan ini kan? Bukan. Tapi gue bisa bikin gini Wak. Perhatiin ya Wak ya. Gue gak akan pakai kecepatan tangan Wak. Nih. Tuh Wak. Gue bikin biar gampang dia naik ke atas aja Wak. Nah biasanya orang kalau pada saat lagi gue ajak main sulap Wak. Biasanya gini kayak gimana caranya, triknya gimana gitu kan. Nah sekarang biar lebih gampang gini Wak. Gue lakuin sekali lagi. Takutnya orang miss ya. Gue lakuin sekali lagi tapi pelan sekarang Wak. Biasanya orang gini kan, coba sekali lagi gue miss, gue gak kelihatan. Oke sekarang gini, tadi kartu lo kan 7 hati kan. Iya.
Nah kalau bisa tahu gue tuh jati. Terus ya kan tadi kan lo bilang di bawah. Terus berarti gue taruh bawah kartu lo kan. Gue taruh gini. Gue masukin pas tuh ya. Tuh gak gue tandain sama sekali. Yang pasti kan sekarang jauh nih Wak. Naik ke atasnya kan jauh Wak ya. Bisa dari kayak ya. Setengah itu banyak bisa, banget. Ya setengah. 20 kan lebihan. Dia bukan di ke atas ataupun juga bukan kedua dari atas ya Wak ya. Ini diemin lagi nih Wak. Tuh Wak. Dia naik lagi ke atas tuh Wak. Lihat gak sih Wak? Pertama kali kepikirannya apa? Oh jangan-jangan kartunya 2 ya? Iya gak? Gue malah gak bisa mikir. Nah coba deh ditandatanganin Wak. Biar make sure aja bahwa kartunya gue gak punya 2 gitu kan. Karena pasti yang di rumah mikirnya ya cuma ada 2 kali. Itu gue janjian sama lu bisa aja kan. Coba tanda tangan aja Wak. Alah mana mau gue janjian kalau sulap. Karena kan gue pengen belajar juga Wak. Iya. Ini tanda tangan di DMS nih. Masa? Yoi. Oh iya? Iya. Masa sih? Iya. Apa gini loh, udah kering ya. Dah. Ya. Ya. Sekarang gini Wak, tadi kan udah lihat sekali, dua kali. Kalau di sulap sebenarnya gak boleh diulang sebanyak 2 kali itu gak boleh. Sekarang gue iyalah orang gue juga cuma bisa sekali. Sekarang diulang ketiga kali nih Wak. Biar lebih gampang, biar lebih banget orang notice. Gue tandain gini Wak, yang ada tanda tangan lu Wak. Ya Wak ya. Jadi kan bengkok nih Wak. Lu bisa lihat kan? Iya. Ya kan? Gembung gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya gue macam-macam ketahuan. Nih gue tutup nih Wak. Langsung ya gue tumpuk gini nih. Gue gak pindah-pindahin ya. Nih gini, tutup. Tuh, pelan-pelan banget. Ya kan, sekarang di tengah kan Wak. Iya dong. Lihat nih Wak. Naik ke atas Wak. 1, 2, 3. Astagfirullah. Lu dukun ya? Aing macan. Kamu pesulap hitam ya? Bukan. Oh, kamu pesulap yang 40 tapi kelihatan 30 ya? Iya itu benar. Anjing yang wah. Gitu Wak. Jadi itu pun orang lihatnya kan gampang. Tapi psychological itu gue build. Wah gue mau nangis loh ini Wak. 3 kali gue. Itu jadi psychological. Mata gue udah mau copot ngeliatnya. Itu gue main ini gue dari tahun 2004. Gue mainin setiap hari. Ketemu orang. Sampai akhirnya gue paham. Dulu gue mainnya gue dulu bisa naik dari tengah ke atas tuh berkali-kali. Bisa 10 kalian. Sampai akhirnya bisa jadi cuma 3. Tapi dengan escalate yang bagus. Sekali orang kan karena. Oh berarti lu sempat gagal juga dong? Bukan gagal, evolve. Jadi ini trik tuh bisa berevolusi dari dulu sampai sekarang tuh dari zamannya naiknya tengah ke atas tuh bisa berkali-kali. Bisa 10 kali naik dari tengah ke atas. Sampai akhirnya gue hanya maksimalin 3. Kan tadi 3 efek. Jadi berkurang? Iya. Tapi karena pada saat gue ngelebih dari itu jadi overkill. Kalau gue bilang. Oh dari show-nya. Jadi overkill. Satu rutin itu akan jadi overkill. Jadi lebay banget. Akan jadi lebay banget dan gak bagus buat punchline terakhir. Kalau sekarang lo akan gak bisa lupa efeknya itu udah buat gue sangat kuat. Begitu dari tengah naik ke atas udah. Jadi ada momen yang kalau disulap tuh saatnya udah. Jangan dikasih lagi efek lagi supaya menurunkan efek yang sudah lo create. Itu kan ada psychological semua. Gak hanya bikin trik. Semua orang bisa mainin yang sama Wak. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh banyak pesulap adalah memikirkan gimana caranya pada saat nanti orang ini pulang, itu bisa berbekas di hati dia. Ini gue nyampe deg-degan Wak, sumpah demi Allah. Kayak tiba-tiba. Iya. Wah. Bagus ini mainan andalan gue selalu kalau main ke orang-orang. Tapi kira-kira Wak, ya. Lu kan udah kayak saudara sama gue. Lu mau ngajarin gue gak? Bisa, mau. Tapi nanti aja ya, karena pasti butuh waktu yang lama kan untuk gue belajar. Jadi nanti buat buat kalian yang nonton Unseen, gue bakal main ke konten Padem. Padem akan ngajarin gue sulap yang sabar ya. Dan gue akan show sulap. Siap. Serius Lih? Iya bener, bisa. Soalnya jujur kalau misalnya sekarang mau belajar sulap, bintang tamu berikutnya nanti keburu marah. Kasian nungguin. Iya. Ya.
Oke. Ini kartu boleh buat gue nggak? Boleh lah. Kenang-kenangan. Lu tanda tangan dong. Lu juga tanda tangan. Iya boleh. Lu kartu kesukaan lu apa? Kalau kesukaan gue 10 diamond. 10 diamond. Lu tanda Sesuai tangan. dengan 10 diamond. Iya tanda tangan. Jadi nanti taruh sini nih kenang-kenangan. Jadi besok bintang tamu persiapkanlah barang-barang kalian bakal gue colong. Tapi ini ini gue kasih lo kartu. Kartunya harus jaga dengan baik. Karena nih kartu udah gue... Lu apa-apain deh? Enggak, gue train, gue latih. Maksudnya? Kan dia akhirnya nurut sama gue kan. Hah kok bisa? Gimana sih? Iya. Biasanya kalau misalnya sebuah kartu itu biar nurut, kan ini kan 52 kartu semua. Iya di sini satu. Iya satu. Biasanya kalau misalnya biar nurut itu harus kita lakukan sesuatu dulu biar kartunya ikut supaya yang kita mau. Bukan pesugihan kan? Bukan. Cuman satu. Diajak tidur. Biasanya kalau ditidurin kan nurut. Sebentar. Ya. Jangan sedih. Itu kamera baru gue juga gue tidurin dulu. Iya. Semua kan bener. kan, ada fotonya cuman gue gak posting. Karena semua orang pasti gitu kan. Tidur sama stick biliar, tidur sama apa. Gue tidur sama kartu. Gue tidur sama kamera kalau. Ya, gue tidur sama istri gue untungnya. Ya kan gue belum Tapi dia gak nurut sama gue juga. Kedengeran gak sih? Bukan. Istri gue bukan yang gak nurut. Tapi gue menghargai dia menghargai gue. Jadi gak ada ya lu harus nurut, gue gak ada. Nggak. Jadi gini, kenapa tadi gue bilang harus nurut. Jadi gue ambil contoh gini misalkan. Kan gue punya 52 kartu ya di sini ya. Kan? Terus gue minta lo ambil satu kartu yang mana aja bebas Wak. Ntar gue kasih tau kenapa nurut. Nah ini gak apa-apa, kasih lihat aja yang lain. Lu lihat boleh? Ya boleh. Ya, nah terus si kartu ini kan, gue taruh tengah-tengah. Gini Wak. Nah, pada saatnya kan kartu lu kan di tengah-tengah gini kan Wak. Kan gue gak tahu di mana, yang pasti ada di antara, saya diantarin semua gitu kan di tengah-tengah ini. Cuman gue karena akan bikin dia, karena dia nurut sama gue bilang sama dia, oke, boleh gak cariin kartu Fadi tadi yang dikasih lihat. Nah, gue minta dia untuk, oke, gue balik satu kartu, satu aja. Pelan-pelan semua kebalik nih Wak. Nyari kartu lu dia. Jadi semua kartu kebalik kecuali kartu lu. Gimana? Ambil, ini kartu lu kan. Tadi lu ambil. Itu udah nurut sama gua dia. Makanya lo harus jaga dia dengan baik. Gue jadi gak apa. Karena semua kartu gue tidurin jadi nurut. Wah parah juga lu. Wah parah juga lu. Lu PK ya? Enggak, bukan. Player kartu? Bukan. Iya benar. Iya benar dong player kartu. Ya, gua 10. Yang 10 diamond dong, lu tanda tangan dong. Lo gak nanya kenapa? Kenapa 10 diamond? Jadi selain ada di tato lu ya? Kalau di tato ini ada rahasianya, ada maksudnya Wak. Apa tuh? Jadi di dunia itu sebenarnya ada, lu pernah dengar kayak namanya Illuminati tau kan? Iya. Nah, di sulap tuh juga ada kayak gitu. Tapi Illuminati yang sama atau yang beda? Beda. Kita punya ada pesulap underground yang beberapa orang doang, cuma ada 52 orang yang dipilih di kalangan pesulap. Tapi istilahnya undergroundnya lagi. Dan lo termasuk di situ? Jadi setiap orang yang ketemu, setiap orang yang dipilih itu tangannya ditato. Tato sesuai dengan kartunya. Oh berarti cuma ada 52 orang dong di dunia? Di dunia, iya. Di dunia? Di dunia. Dede Corbuzier salah satunya? Enggak. Beneran. Kita namanya The 52. Sebenarnya itu komunitas, sebenarnya gini, komunitas itu sebenarnya underground. Tidak boleh diomongin sebenarnya ya. Tapi kita lagi pengen ngasih tahu eksistensinya kita bahwa kita ada. Karena banyak orang gak tahu. Kayak orang kan kita bicara Illuminati. Orang pada gak ada yang tahu. Tapi tahu itu ada. Nah, sekarang lagi mau dibikin begitu. Oh bahkan sekarang udah mulai mau show. Udah mulai dibuka. Tadinya sorry yang sering gue kirim konten ke lu. Wah gue lagi suka banget nih. Magic Everyday yang di Netflix. Itu temen lu juga? Itu temen gue juga. Dia anggota ini juga? Justin Willman itu dia kayaknya di belakang layarnya deh. Cuman dia konsultannya dia salah satu anggota itu. Yang beberapa anggota Sinlim tuh juga udah. Pokoknya yang lo lihat jarinya, kalau misalnya jarinya ada tato di jari tengah ya terutama. Wah nanti abis ini banyak orang yang nato-nato sama lagi Wak. Ya kan tapi yang terdaftar juga ada. Kita tahu siapa yang terdaftar.
Karena cuma 52 orang. 52. Jadi makanya kenapa 52 sebanyak itu kartu. Wah 52 gue gak bisa ikutan gitu. Gue jadi jokernya gitu. Kita ada joker dihitung 2 merah sama hitam. Kita baru. Gue ngapain kayak jadi OB juga gak apa-apa deh di geng itu. Yang penting gue ikut masuk situ. Jadi 52 kartu itu mereka milihnya handpick. Jadi siapa aja masuk dan gue Oh jadi gak ada urutan kayak as itu keren. Kalau gak misalnya kartu 2 itu bagus karena poker. Kalau 9 itu bagus karena cekih gitu. Yang akhirnya punya meaning itu cuma beberapa kartu doang. Yang gue tahu cuman si 10. Angka 10. Angka 10 itu di setiap kita punya tugas. Tugasnya adalah menjaga preserve, bahasa Inggris saya preserve, menjaga seni sulap. Tugasnya itu. Makanya kayak gue nggak boleh, kalau gue tuh tugas gue adalah tidak boleh main sulap yang asal-asalan. Karena gue harus menjaga nilai seni sulapnya. Gue nggak boleh main yang aneh-aneh karena gue harus menjaga itu. Oke. Iya makan dulu. Cut dulu. Bisa. Silakan. Cut. Mbak mau lewat. Ayo makan dulu. Ayo semua makan dulu. Oke. Karena masih ada waktu, jadi gue mau belajar sulap sama Pak Demia. Sebenarnya gue bukan belajar tapi gue mentransfer. Nah, kalau ada yang bisa kayak gitu cepet bisa gue main sulap begitu aja, Pak. Daripada gue belajar bertahun-tahun. Harus ada guanya. Sama seperti power bank. Sama seperti pada saat kalau Fadi penelusuran, kalau ada Mbak bisa gambar sendiri kan enggak kan? Enggak. Oh maksudnya apa namanya? Transfer energi dari Mbak tuh jadi kadang-kadang kata Mbak gue suka ngeliat dan ngebantuin Mbak gitu. Padahal gue juga nggak tahu itu emang begitu. Nah kalau dalam hal sulapnya juga bisa kayak gitu. Gue mentransfer energi jadi pada satu dekat gue bisa main sulap. Iya, coba sini. Dirimu ayo Mbak. Nat. Oh iya. Jadi kalau mau cari cewek ajak Padem. Kenapa? Ya. Nih. Kalah saingan dong kalau Padem. Jadi gini ya. Kamu pilih kartu yang mana aja. Fadi yang nebak nanti ya, Pak. Ya. Wah. Kasih lihat tangan, jangan kasih lihat Fadi juga. Jangan kasih lihat Fadi. Kesini kamera ini. Lagi. Taruh Nat. Gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Beneran gue nggak tahu. Sama sekali gue nggak tahu. Oke. Terus gimana caranya gue nebak? Bisa. Dah. Sudah. Ya, taruh di sini. Tumpuk. Kayak tugas lo adalah nebak. Ya Allah. Tugas lo nebak kartunya apa? Gue acak dulu deh. Terus lu bantuin gue apaan, Wak? Enggak, lo harus yakin, Wak. Yakin, Wak. Tebak. Gue hanya pengen lo bisa nemuin kartunya hanya dari satu hal yang lo lakukan. Jadi ntar lo gini, Wak ya. Lo belah kartunya bagi 2, terus lo buka. Set, ini kartu lo. Harus yakin tapi, Wak. Bisa nggak, Wak? Bisa. Semangat. Ntar gini. Ntar kamu sebutin kartunya ya. Oke. Harus yakin, Wak. Tapi nggak boleh ragu. Lo bagi 2 aja. Lo bagi 2 kira-kira. Random banget dong, Wak. Iya, tapi harus yakin. Ngambilnya harus yakin. Coba. Gue pakai channel deh. Iya, ada Nggak boleh pergesekan ragu. dulu. Gak boleh ragu Pergesekan kayak gitu, Wak. Gak boleh Iya, ragu tuh iya. kayak gini, lu ragu nih. Gak boleh, harus satu kali. Oh kayak gitu ya. Oke. Ya. Ada asap itu. Kartunya apa? Joker Joker apa? Hitam merah? merah. Merah buka. Saatnya kita bilang terima kasih. Sempurna dengan Pak Dem dong. Bareng sama Pak Dem dong. Sempurna gitu. Saatnya untuk bilang sempurna. Nah, yeay, akhirnya masuk geng. Yeay. Gue tanpa lu bisa nggak? Gak bisa. Kan sama ketika ada kayak sama Sarah aja, kalau deket gue bisa. Ya terus gue kalau mau Nggak apa. ya. Kalau sombong bahaya. Nih kasih lihat dulu, takutnya orang mikir kartunya sama semua, enggak. Sumpah tadi Joker merah. Iya. Sumpah gue asal banget ngambilnya. Nggak ngasal, itu kan menurut lo ngasal. Wah gue ngasal loh ngambilnya. Menurut lo? Wah sumpah gue ngasal. Iya, Yang menurut kan lu lu bilangnya gue suruh yakin kan? Iya harus yakin. Ketika lo yakin kan segala sesuatu gitu. Ketika kita yakin apapun bisa. Gue suka.
Oke. Keren ya, jago gitu. Keren. Alhamdulillah. Jadi gue bisa ikut geng. Masih. Gue bisa loh ini. Masih. Kan cuma itu doang. Cuma itu doang. Yang lain tapi banyak. Oke. Oh iya bener. Gue kayak masih speechless gitu guys. Ternyata gue bisa main sulap gitu. Jadi buat kalian nih yang pengen ngadain acara off air, MC, pesulap, gue juga bisa sulap. Jadi kita satu paket ya Wak ya. Apa mungkin nanti kita harus bikin satu ini Wak, acara Gini, Wak, jadi channel gue Wak. yang MC, lu yang sulap, Mbak yang nyanyi, Wisnu yang ilustrasiin. Wih mantap. Mantap. Atau kita mau punya acara sendiri Wak, berdua barengnya enggak? Kita cari-cari aja. Kita cari aja. Kita bisa bikin lah nanti. Shopee, Tokopedia atau apapun itu boleh lah, boleh masuk. Ditunggu Ya. Nanti kita bikin rumusnya dulu. Oke, lanjut. Dari Retno Hapsari 16. Pak Dem pernah nggak marahan sama Nyai lebih dari 3 hari? Wah nggak pernah. Ntar gue liat dulu mukanya Sarah. Nggak pernah. Ya Oh, kan iya, Mbak, nggak pernah ya Mbak? Nggak pernah bener. Mbak Sarah, Mbak Sarah, marahan lebih dari 3 hari nggak pernah kan? Ya. Iya. Paling gue bermenit-menit doang sih biasanya. Iya. Oh. Nggak maksudnya tuh ditinggalin tuh kayak kalau gue tuh sebenarnya pada saat gue lagi marah, bukan marah nggak ya? Kalau misalnya gue lagi ada beda pendapat atau enggak ada sesuatu hal yang gue utarakan secara nggak setuju atau sebaliknya atau kita tidak punya kesepakatan bareng lah. Nah itu biasanya gue butuh waktu untuk sendiri. Bukan berarti gue nggak pedulin Sarah, tapi gue biasanya pada saat gue menyendiri itu gue lagi bertanya-tanya ke diri gue, apa iya gue perlu marah, apa iya gue gini ya, gue salah nggak ya itu. Nah pada saat gue lagi begitu gue butuh waktu sendiri untuk refleksi ke diri gue sendiri. Apa perlu sih gue, apa perlu gue marah? Apakah gue perlu marah seperti itu? Emang kalau begini gimana? Sarah bener nggak ya? Terus gue melihat coba dari kacamata Sarah. Oh yang dimaksud mungkin ini ya gitu. Jadi biasanya gue baru mulai paham tuh ya. Oh oke. Kalau misalnya gue ngerasa kayaknya gue bener gitu. Biasanya gue butuh waktu untuk nelennya lama. Lebih lama nelennya ya Nelennya, gitu. iya. Oke. Bener gitu Mbak? Bener gitu? Kalau aku udah mendingan ya udah maaf aku salah. Karena kalau misalnya aku mau ego juga nggak bisa. Ya, pokoknya intinya ada momen yang kapan Sarah mengakui salah dalam arti ya udah, atau kadang-kadang ya gue juga untuk yang emang perlu ya marah lama-lama kayak gitu sih. Iya betul. Jadi intinya adalah saling pengertian ya, saling mengalah satu sama lain untuk kepentingan bersama. Iya, aku juga nggak bisa sebel-sebelin dia nih, sebelum gue marah sama dia nih, dia datang bawain gue makanan, lo nggak yang gitu, udah leleh udah. Nggak bisa gue. Ya karena memang maksudnya kalau dipikir-pikir kan sebenarnya banyak hal yang banyak hal yang lebih baik dibandingkan hanya untuk mikirin marahnya doang gitu loh. Gue lebih baik sayang-sayangan sama Sarah dibandingkan gue harus marah gitu kan, kayak capek juga. Jadi ketika gue ngelihat dianya udah oke, ya masa guanya nggak oke gitu loh. Iya. Kan kadang-kadang kita ngeliat gitu kan. Sarah lebih banyak sebenarnya kalau gue lihat lebih banyak dia yang memulai duluan untuk yang kayak bercandain gue. Kan gue juga tahu karena kalau gue lagi ngambek nih, dia tahu gue ngambek, dia tahu gitu. Tadi caranya dia cuma satu, pertama gue udah ajakin ngobrol dulu, ngetesnya gitu deh, ngetes, lihat reaksi gue. Kalau misalnya reaksi gue nggak enak, berarti masih ngambek, tadi pergi lagi. Gitu. Lucu. Jadi gue paham. Oke. Dari Febri @y24, Pak Dem ngomong dong pakai bahasa Tegal. Wah, sebenarnya ini. Lal kepriben. Kalau Enggak kayak gitu ya? Kalau nyong kincot. Enggak ya? weteng ngenyong kencot gitu. Weteng tuh perut ya? Weteng ngenyong kencot. Jadi kalau dibilang ngomong Tegal, gue nggak bisa malah karena pada saat gue umur setahun aja udah dibawa sama bokap ke Jakarta. Jadi udah hilang aja, hilang logatnya hilang kan. Jadi nggak pernah tahu. Cuma kalau dengar orang ngomong bahasa Jawa, gue bisa. Gue dengar tahu maksudnya apa. Pantesan. Apa tuh? Pantesan. Nah, coba lu kalau ngomong bahasa Jawa kayak gimana? Ya aku rapopo gitu. Hilang. Karena udah maksudnya kan logat bisa dibentuk. Bisa dibentuk, tapi yang penting lu udah bisa bahasa Jawa gitu. Ngerti orang ngomong bahasa Jawa, ngerti gue. Tapi Tegal nggak bisa. Karena lu udah baru umur 1 tahun udah pindah ke Jakarta. Iya. Tegal tuh soalnya cengkoknya lebih kencang. Iya. Gitu. Pantesan. Apaan? Kenapa gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris tuh karena dulu waktu gue lahir di Inggris. Iya.
Udah gak ada yang percaya ya. Yaudah ya, oke. Dari Rizky 06 RJS. Mau nanya equipment Pak Dem seperti kamera sinematiknya Pak Dem merek apa pengen beli? Wah. Yang sekarang, gear yang sekarang sampai gue pakai itu lagi Ini nanti terserah ya, lu mau di sensor juga gak apa-apa. Kan gak di endorse dulu, beli semua. Iya beli ini suka-suka gue lah. Yang jelas sampai detik ini kameranya seragam Sony. Semuanya. Dari mulai Alpha 7 sampai dengan yang terakhir sekarang yang lagi gue pegang ya. Sampai gue pegang itu FX3 sekarang. Jadi dulu udah pernah nyobain awalnya Alpha 7, Alpha 7S. Sampai akhirnya beli lagi, balik lagi ke Alpha 7 yang Mark III. Terus sekarang jatuh kita sama si FX3 ini. Karena sinematiknya udah bagus, warnanya tuh udah warna film lah istilahnya. Menurut gue ya di pandangan gue. Walaupun sebagian orang nggak sepakat, tapi mungkin kayaknya kalau misalnya kita bisa bicara, kalau kita bicara di kalangan sesama pecinta kamera, agamanya gue kayaknya udah fix di Sony. Rasanya udah gitu. Ya, jadinya kayak beda agama gitu ya. Kayak gue kan Fuji gitu, gue semua gitu. Kenapa? Karena gue malas ngedit. Ya, kenapa? Karena orang mungkin mikirnya kok sampai ngomongnya berdasarkan agama segala macam, kok dibawa-bawa agama. Karena gini, habitnya secara tombol-tombol itu berbeda soalnya. Betul. Lu udah paham tuh dengan agama lu si Sony. Jadi kayak udah tahu nih, oh gini, oh bagusan gini. Kalau dia begini, kalau pakai ini udah tahu semua. Jadi yang gue pakai sekarang FX3. Cuman gue masih terus evolving untuk nyari-nyari lensa biasanya tuh yang gue selalu sampai detik ini lensa gue masih nyari-nyari. Cuman yang ada dua hal yang selalu gue pakai. Kalau misalkan lensa yang berhubungan dengan kayak film banget, gue pakai anamorphic. Ya kan anamorphic itu pakainya merek Sirui anamorphic. Itu buat yang ada flare-flare itu. Flare yang kayak garis gitu kayak film. Itu. Jadi kalau misalnya tos sama Pak Dem tuh, lensa Pak Dem nambah terus. Bukan. Nambah mulu lensa. Nah kan soalnya kan kita kan harus itu tadi kan bicara kalau DMS. Karena sebenarnya basic ke DMS kan itu aja. Tapi gimana caranya orang tetap ngerasa ada evolvingnya terus menerus gitu. Itu yang susahnya kan itu kan. Menampilkan hal yang sama dengan packaging yang berbeda. Nah, itu. Tuh. Dan semalam kita habis nobar juga tuh. Apa tuh? Nonton yang di Amerika. Ini anak-anak terakhir. Ya. Nanti ada lagi nextnya. Masih rahasia. Ada. Ada. Pertanyaan terakhir. Dari Saradik Rombongan. Wah, rombongan. Yang bikin seorang Demian Aditya nangis apa? Yang bikin gue nangis 2. Dan dua-duanya gue tato di tangan gue. Nih. Di tangan kanan. Nih sama tangan kiri. Dua orang ini yang mungkin paling berhasil bikin gue nangis, dua orang ini. Kalau misalnya orang ini kenapa-napa. Yang kanan tuh nama nyokap, yang kiri nama Sarah Wijayanto. Jadi dua wanita, kalau misalnya gara-gara nyokap kemarin sempat ya Ip ya? Ya kan, yang gara-gara mama kemarin kan sempat yang aku nangis depan, jadi gue ada momen nyokap gue sakit banget waktu kemarin, sakit. Terus gue kayak sedih banget. Dimana tuh dia, nyokap gue sakitnya tuh gula udah parah banget Wak. Kena saraf otak. Terus pas gue lagi bawa ke rumah sakit, dia tuh habitnya dia kurang lebih dari awal tahun 2022 ini. Berubah tuh Wak, gara-gara sempat gulanya tinggi banget terus ada saraf otaknya yang rusak lah. Dia saking sakitnya itu udah kayak bahkan sempat yang kayak gini ngomong ke anaknya adik gue, kamu siapa ya gitu. Sedih banget gue. Sampai ada momen yang bikin gue bener-bener, gue tahan nangisnya pas lagi nganterin nyokap ke dokter, gue tahan nangisnya tuh. Pulang pecah, nangis gue. Depan dia, depan Mbak Kia, depan Niu, nangis. Gak kuat gue. Jadi pada saat gue nganterin nyokap ke dokter, dia gini, kamu gak malu kan punya mamah kayak gini. Wah anjing. Gila gue, pecah gue anjing, gue tahan anjing. Gue tahan. Ngomong gitu pas lagi di rumah sakit. Kamu gak malu kan mama kayak gini? Kamu punya mama kayak mama gak malu kan? Gitu. Gue tahan tapi gue yang apaan sih? Enggak lah gue gitu. Udah pulang sampai rumah, di mobil gue gak kuat. Gitu sampai rumah. Tuh nyokap
Sama kalau berhubungan sama bini gue. Udah. 2 orang tuh deh. Makanya gue tato. Dari lama sih, maksudnya ini adalah 2 orang yang kayaknya bakal berpengaruh banget ke hidup gue kalau kenapa-napa. Alasannya tau gak kenapa di tangan? Kenapa? Karena kerja buat mereka cuma meluk. Gitu. Ya sedih dah. Oke. Iya. Kenapa lu? Foto yuk. Ayo foto. Demian Aditya. Ayo,